Halo para penggemar Giprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan SSUITB nomor 1 sebab balok bermassa 5 kg berada di permukaan lantai kasar dengan mu S 0,25 dan mu K 0,1. Balok tersebut didorong dengan sebuah gaya mendatar sebesar 10 Newton, namun ternyata balok tetap tidak bergerak. Gaya gesek antara balok dengan permukaan lantai sebesar berapa Newton? Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita gambar dulu aja. Jadi di sini ada balok terletak pada bidang yang kasar gitu ya. Nah, kemudian balok ini mendapat gaya didorong gitu, gaya F, tapi tetap diam katanya. Nah, meskipun dia diam, maka pada arah yang berlawanan dari kecenderungan gerak benda yaitu ke kanan akan ada gaya gesek arahnya ke kiri. Karena masih diam berarti bekerja gaya gesek statis. Nah, anggap aja yang vertikal itu saya anggap sebagai sumbu Y, yang horizontal itu sumbu X ya. Jadi kita meninjau gaya-gaya yang sejajar sumbu X aja untuk mencari gaya gesek statisnya. Sekali lagi, kenapa ini gaya gesek statis yang dipakai? Karena benda masih diam. Ini loh, katanya bendanya belum bergerak ya. Ternyata balok tetap tidak bergerak. Ini kata kuncinya ya. Jadi kalau begitu berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0. Gaya yang lain tidak saya gambar ya, tidak penting, hanya yang sejajar sumbu X aja. Jadi kalau gitu ini F dikurangi dengan Fs sama dengan 0, berarti gaya gesek statisnya sama dengan F. Lah F-nya itu berapa di situ? Kan sudah ada ini. Nah, ini gayanya, yaitu 10 Newton. Jadi kalau begitu gaya geseknya berjenis statis nilainya adalah 10 Newton. Jadi jawaban yang tepat B. Nomor 2, dua buah balok bermassa M1 4 kg dan M2 5 kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Kedua balok berada pada permukaan bidang miring licin yang tidak bergerak. Apabila balok M2 ditarik dengan gaya konstan sebesar 20 Newton yang sejajar bidang seperti pada gambar dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan balok M1 adalah berapa meter per sekon kuadrat. Perhatikan di sini tidak ada gaya gesek karena semua permukaan ini licin ya, tidak ada gesekan, dikatakan dalam soal seperti itu ya. Ini bidang miring licin, tidak ada gesekan. Jadi kalau gitu gaya-gaya yang bekerja apa saja. Kalau saya gambar di balok 1 itu ada gaya berat itu arahnya selalu ke bawah, tidak pernah kemana-mana. Ini saya namakan W1. Nah, di M2 bekerja gaya yaitu W2. Nah, ini berat beban untuk balok yang kedua ya. Nah, terus kemudian kita caranya ini harus menguraikan gaya-gayanya sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Tapi yang penting itu hanya yang sejajar ya. Jadi ini saya gambar gaya yang penting diuraikan seperti ini. Sebenarnya kayak gini uraiannya, sejajar dan tegak lurus ya. Nah, yang sejajar itu pasti pakai sin. Jadi W1 sin 45. Nah, yang tegak lurus pasti W cos ya. Di sini pasti W cos, tapi tidak penting W cosnya itu nanti yang sejajar bidang aja yang digunakan sebagai gaya yang mempengaruhi gerak benda. Udah, ini juga diuraikan begini. Nah, seperti itu tegak lurus bidang dan sejajar bidang. Nah, seperti itu ya. Seret gitu. Nah, yang sejajar bidang ini adalah W2 sinus 30 seperti itu. Nah, sebenarnya tegangan tali ini ada ya, tegangan tali ini ada. Nah, seperti ini T ini juga T gitu, nggak ada torsi, tegangan talinya sama kanan kiri seperti ini. Tapi tegangan tali itu saling meniadakan. Karena apa? Ini assi reaksi, jadi tidak mempengaruhi sigma F-nya. Jadi kalau Anda ditanya berapa sih percepatannya, ini kan yang percepatannya yang ditanyakan. Nah, itu sangat mudah sekali. Jadi gini, kalau mencari percepatan cukup pakai sigma F dibagi dengan apa? Sigma M. Nah, sigma F-nya berarti perhatikan, ini logikanya M2 itu pasti turun, percepatannya A, maka M1 pasti naik, percepatannya juga sama A. Ini sistem percepatan tunggal ya, artinya nilai percepatannya sama. Nah, sekarang F-nya ini searah percepatan positif, kemudian W2 sin juga positif, jadi W2 sin 30 derajat. Kemudian W1 itu melawan percepatan, jadi minus W1 dikalikan dengan sin 45 derajat. Kemudian kita bagi dengan sigma M, yaitu M1 ditambah dengan M2.
gitu ya. Jadi F-nya sudah tahu kita, yaitu 20 plus W2. W2 itu M2 kali G ya. Ingat, W itu M kali G. Kalau Anda mencari W2 berarti M2 kali G. Jadi kalau W1 berarti nanti ya M1 kali G. G-nya itu 10 di sini. Oke, jadi kalau begitu W2-nya M2 kali G berapa? Coba M2-nya tadi berapa sih? Nah, M2 kalau M1-nya kan 4 ya, 4 kg, sedangkan M2-nya di sini 5 kg. Saya tulis saja ya. Saya geser soalnya ini. Oke, jadi kalau gitu W2 itu adalah 50 M kali G, sin 30 itu setengah, dikurangi W1. Nah, W1 berarti 40 M kali G, sin 45 setengah akar 2. Nah, kemudian kita bagi dengan M1 plus M2. Ya, M1, M2, 4 plus 5. Nah, jadi kalau gitu berapa ini? Berarti 20 ditambah dengan 25 dikurangi dengan 20 akar 2. Nah, dibagi dengan 9. Kita lanjut. Ini 45 dikurangi dengan 20. Akar 2 itu ya sekitar 1,4 lah ya. Seperti itu, 9. Kemudian kita lanjut lagi. Berarti ini 45 dikurangi 28 dibagi 9. Berarti ini 17 per 9. Nah, 17 per 9 itu berapa ya? Kan 198. Jadi ini 1 koma ini ya kan? 1 koma. Jadi kalau 1 koma ini berapa yang masuk akal jawabannya? Ya hanya D ini yang masuk akal jawabannya. Jadi 1,86 ya meter per sekon kuadrat. Hanya jawaban D yang masuk akal. Nah, jadi kalau begitu untuk soal ini jawabannya adalah D begitu. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.